Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sigit Indrianto. Di kesempatan kali ini, ya melanjutkan materi-materi sebelumnya ya, yang mana terakhir kita ngebahas operator aritmatika ya. Nah, yang kemarin special request itu nggak dihitung lah ya, karena ya itu mah ya namanya juga special request sih. Ya ibaratnya bonus track aja lah. Video kemarin tuh yang yang special request itu, ya anggap aja bonus track lah. Nah, kita sekarang masuk ke operator perbandingan nih. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri nih, saya sudah menyiapkan layout. eh Ya, seperti itulah nanti yang akan kita gunakan. Ada text box, terus ada 6 buah option, ada lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, terus tidak sama dengan. Nah, nanti cara kerjanya ketika si textbook ini dimasukkan angka, misalnya angka 10 untuk nilai 1, terus misalnya eh, angka 2 di nilai 2, textbook 2 ini. Terus kita pilih mau ngecek mana nih, apakah kedua nilai ini lebih dari apa? Apakah ke nilai 1 lebih dari nilai 2? Misalnya ini diklik, ini diklik, terus cek, maka akan muncul sebuah pesan atau message book ya. Ntar kita pakainya message book. Ini untuk pertama kalinya kita pakai message book nih. Eh, Oke, langsung saja lah ya kita praktekkan. Kalau misalnya teman-teman mau bikin dulu layoutnya, silahkan pause dulu videonya. Oke, sekarang kita langsung ke code-nya. Nah, code-nya seperti biasa pakai komen 1. Ini pakai nama default ya. Ini option 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takutnya teman-teman bingung gitu. Nah, kita pakai komen 1 nih nama defaultnya. Kita dari penjumlah apa? Dari lebih dari dulu ya. Bagian option yang lebih dari, kita masukkan if. Oh, ini dulu deh, di declare dulu ya. Declare dulu nih si textbooknya, dim nilai 1 s integer. Kemudian declare nilai 2 s integer juga, karena kita akan memasukkan input berupa angka gitu loh. Kita deklarasikan variabelnya nilai 1 sama dengan text 1 dot text, kemudian nilai 2 sama dengan text 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 2 dot text. Nah, kita sudah punya variabel nilai 1 dan variabel nilai 2. Kemudian kita tinggal menentukan pengkondisiannya atau if-nya. Nah, if seperti biasa ya, if option button diklik gitu ya, if kita tadi lebih dari, ada di option 1 ya. Option 1 dot value. Ya, seperti biasa kayak di video-video sebelumnya gitu, kalau pakai option box kayak gini. Sama dengan true. Then nah, maka kali ini agak berbeda nih. Ini kita NIF dulu aja lah ya, NIF. Kita NIF dulu. Ini sekarang kita akan membuat sebuah pengkondisian atau if, yang mana ada if di dalam if gitu loh. Jadi ketika option 1 diklik, maka jika ini if di dalam if ya. Awas, jadi teman-teman bisa bingung nih kalau yang kurang merhatiin. If di dalam if nih. If teks 1 teks ya, nilai 1 lebih dari nilai 2, then jadi bikin logiknya buat si perbandingannya gitu loh. Kita kan akan membuat operator perbandingan lebih lebih besar dari dulu ya. Jika nilai 1 lebih besar dari nilai 2 nih, lebih besar diwakili dengan simbol ini nih. Teman-teman udah tahu lah kalau simbolnya mungkin. Itu ya basic matematika sih kalau itu. Jika nilai 1 lebih dari nilai 2, maka akan muncul sebuah message box nih. Maka ini biasakan pakai di tab gini nih ya, biar nggak bingung gitu loh. MSG box spasi. Nah, di sini ada beberapa apa ya ini, komponen nih. Pertama tulisannya dulu nih, mau kayak gimana nih. Misalnya message book tulisannya
eh, apa ya maksudnya, true titik nilai satu lebih besar dari nilai 2. Nah kayak gitu, tapi jangan lupa ketika masukin si pesannya ini jangan lupa titik dua kutipnya nih, bukan titik dua kutip sih, tanda kutip, sorry, tanda kutip terus koma. Nah di sini ada beberapa pilihan nih, ada VB abort, VB application model, VB critical dan lain sebagainya. Nah ini teman-teman bisa searching sendiri apa perbedaan dari masing-masing VB ini, atau masing-masing pilihan ini, atau mungkin ya nanti adalah pembahasan tersendiri terkait ini. Tapi kita sekarang akan menggunakan VB information dulu nih, karena sifatnya ini cuma memberi informasi ya, gitu, bukan sebuah peringatan gitu. VB information, VB information nih, koma, kemudian titelnya nih, judulnya nih, titelnya misalnya apa ya, hasil, oh sorry, ini hasil. Nah, dengan 3 komponen ini sebenarnya udah cukup sih buat bikin si message book. Udah cukup kan, ada title, ada promptnya itu ya si teksnya gitu, tulisannya mau apa, terus ada jenis si message booknya mau apa. Kalau kita kan pakainya VB information nih, berupa ya cuman informasi aja lah, ntar teman-teman tahu sendiri deh, ngeh gitu loh. Di sini jangan lupa and if, ini jadi ada tetap double ya and if nya, karena ini untuk menutup if yang ini segini, sedangkan ini and if ini untuk menutup if ini. Kita coba dulu run ya dalam posisi true. Oke. Misalnya 10, ini 2 deh, kan ini 10 lebih besar dari 2 ya. Kita cek. Nah, akan muncul seperti ini. Ini VB information nih namanya nih. Kan teman-teman juga pernah lihat tuh kalau ya message book ini ada yang tanda seru. Ini kan cuma I aja nih. I itu ya information. Terus ada yang tanda seru, ada cross juga tuh yang merah tuh. Biasanya danger gitu atau error gitu. Kalau misalnya error muncul nih hasil titelnya. Nah, prompt ini nih, pesannya ini nih apa? Nilai 1 lebih besar dari nilai 2. Sesuai ya sama teks tadi. Kita oke, terus close. Kita buat yang salahnya nih. Di ini aja deh, di kopas aja sih. Message booknya lah ya. Kita kopas aja. Else berarti ya yang jika nilai 1 tidak lebih besar dari nilai 2 ya. Else maka message book, nah, false. Kita ubah aja false. False, nilai 1 tidak lebih besar dari nilai 2. Ini VB information hasil, gak usah diganti. Kita coba run. Misalnya berapa ya, 10, yang ini 11 lebih dari, apakah 10 lebih dari 11? Maka setelah kita cek, nah false, nilai 1 tidak lebih besar dari nilai 2. Atau enggak kita ganti deh, jangan VB information ya, VB, tadi pilihannya mana saja sih, VB. Nah VB ini banyak nih, VB question, VB oke, banyak nih. Kita pakai critical aja kali ya. Kita lihat critical itu seperti apa. Nah guys, 10, 11 cek. Nah seperti ini bedanya information sama critical. Critical tuh biasanya pesan error nih, false, nilai tidak lebih besar dari nilai 2. Kalau kita bikin lebih besar, nah VB information bentukannya kayak gini nih, huruf I gitu loh. Jadi dia cuman ngasih informasi aja gitu loh, seolah-olah bukan pesan error gitu. Close. Nah kalau udah kayak gini berarti kan si logiknya udah jalan lah ya. Kita tinggal kopas aja sih buat option selanjutnya. Kopas aja lah, yang penting kita tahu nih apa yang dikopas tuh kerjanya gimana gitu. Option 2 tadi apa, option 2? Option 2 tuh ini nih, kurang dari. Kita cukup ganti ini aja sih. If nilai 1 kurang dari, nah kurang dari seperti ini. Kalau kurang dari simbolnya ini true. Nah, kurang, ini tidak jauh beda lah sama yang lebih dari sebenarnya. 10, 11, klik, cek. Nah true, nilai 1
Oh, lebih kurang dari, sorry. Ini kayak kata-katanya rancu ya. Gimana sih? Kurang dari nilai 1 tidak kurang dari, ya ini lebih besar. Hapus saja biar jadi kurang. Kok hapus semuanya sih? Harusnya gini. Kok ini malu nih. Ini ngetek videonya tengah malam nih, jadi agak ngelindur-ngelindur dikit nih. Nah, seperti ini. Misalnya ini 10, 11 kurang dari true nih. Jadi masih kan ya bener gitu loh, si 10 itu kurang dari 11 itu, nilai 1 kurang dari nilai 2. Nilai 1, nilai 2, nilai 1, nilai 2 gitu. Kemudian option 3, tadi apa option 3 tuh kalau nggak salah lebih dari sama dengan ya. Jadi kalau lebih dari sama dengan tuh ya misalnya 10 lebih dari sama dengan tuh si 10-nya tuh masih bernilai true gitu. Kan kalau 10 10 apa? 10 nilai 1 10, nilai 2 10, maka itu nggak lebih dari, jadinya sama dengan gitu. Kalau masih bingung, kita praktekkan aja langsung dah. Copy lagi, saya kurang. Nah, copy lagi. Option 3 ini kita kopas-kopas aja lah. Soalnya kan logiknya sama gitu. Yang penting kita tahu gitu nih, apa yang dimaksud dari kopasan kita tuh. Nah, kalau ini harusnya. Nah, lebih besar sama dengan tuh seperti ini simbolnya, lebih besar sama dengan. Jika nilai 1 lebih besar atau sama dengan dari nilai 2, maka muncul message box nilai 1 lebih dari sama dengan, lebih dari sama dengan nilai 2, tidak lebih dari sama dengan ya else-nya. Nah, bedanya gimana nih kalau lebih dari sama dengan? Misalnya kita ini 10, ini juga 10. Misalnya kita pakai lebih dari aja nih. Nah, false, nilai 1 tidak lebih dari nilai 2 nih. Jadi si 10 dan 10 itu jadinya false gitu. Karena kan kalau lebih dari ya benar-benar lebih gitu. Harus lebih dari 10. Sedangkan lebih dari sama dengan, nah nilainya masih true gitu. Nilai 1 lebih dari sama dengan nilai 2. Jadi yang dari angka 10 seterusnya dan seterusnya itu masih masuk gitu loh. Kalau lebih dari harus ya lebih dari 10 gitu loh. Dari 11 terus selanjutnya baru bisa bernilai true. Oke, terus ini harusnya sih sekali ngopas bisa buat berbagai operator sih. Cuman ya kita ini aja deh ngopas-ngopasnya. Terserah senyamannya kalian sih kalau urusan ngopas mah. Senyamannya teman-teman aja lah. Lebih dari kurang dari sama dengan, sorry. Kurang dari sama dengan. Nah, simbolnya kayak gini. Ini kurang dari, ini sama dengan gitu loh. True. If nilai 1 kurang dari sama dengan nilai 2, maka true nilai 1 kurang, ini kurang, tidak kurang dari sama dengan. Nah, seperti ini. Kita coba cek. Konsepnya sama aja sih. Cuma bedanya ini kurang dari gitu. Misalnya 11, ini 20. Nah, true. Terus ini sama-sama 20. Nah, masih true. Tapi giliran 21 false. Nah, itu. Paham lah ya. Selanjutnya ya nggak jauh beda sih. Nah, ini ganti option 5. Option 5 tuh ini sama dengan, ya kalau sama dengan mutlak gitu loh, ya harus sama gitu, sama dengan. Nah, seperti ini kan kita sering pakai ya sama dengan ya, teks 1 dot teks sama dengan apa gitu. Nah, itu udah termasuk ke operator perbandingan sebenarnya. Cuma kan kalau sama dengan bisa jadi sebagai apa ya, simbol untuk mendefinisikan sesuatu gitu loh. Ini message bootnya true. Nah, seperti ini. Kita hapus aja. Sekarang sama dengan tuh benar-benar mutlak gitu loh. 10.
10 harus sama gitu loh. Nah, true nilai 1 sama dengan nilai 2 nih, 10 sama dengan 10. Kalau misalnya kita ganti 11, false, nilai 1 tidak sama ya, ini harusnya ya, tidak sama dengan nilai 2. Oke, selanjutnya ya kopas lagi aja supaya cepet. 6, option 6 tadi, option 6 itu ini tidak sama dengan, nah simbolnya seperti ini nih, kurung segitiga nih, kurung segitiga buka sama kurung segitiga tutup nih. Ini apa yang namanya, saya juga kurang paham nih, saya tahunya kurung segitiga nih, bukan kayak gitu tuh. Karena selain disebut simbol lebih dari atau kurang dari ya, ya seperti ini simbolnya. Jika nilai 1 tidak sama dengan nilai 2, ini kalau simbol kayak gini tidak sama dengan, lawannya sama dengan ya pastinya. Maka message box true, nilai 1 tidak sama dengan nilai 2. Kemudian else sama dengan nilai 2 gitu. Jadi kalau misalnya masih nggak paham else itu apa, jadi else itu ya gini loh, sederhananya gini, misalnya if nilai 1 sama dengan 2, maka muncul ini. Nah, else itu ya sisanya gitu loh, selain nilai 1 sama dengan nilai 2 gitu tuh loh. Selain itu maka ini yang dimunculin. Nah, masih ini yang dimunculin. Kita coba cek. Misalnya ini 10, ini 11. Cek. Nah, true. Nilai 1 tidak sama dengan nilai 2. 10 tidak sama dengan 11. Gitu. Kita bikin 11 sama-sama 11. Nah, false. Nilai 1 sama dengan nilai 2 gitu. Kan karena ini yang kita pilih optionnya nyari yang tidak sama, apakah ini tidak sama gitu loh. Ini teman-teman jangan bingung nih. Ini cuma perkara ini aja sih, message book aja sih. Yang penting teman-teman ngerti apa simbol yang dipakai untuk lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, terus tidak sama dengan. Teman-teman ngertilah apa bedanya juga, simbolnya apa, terus bedanya juga gimana. Teman-teman semoga paham gitu loh. Yang penting itunya aja sih, soal message book keliru ya itu mah otak-atik sendiri aja lah teman-teman gitu. Bisa teman-teman pahami sendiri lah. Karena kalau perkara message book nggak terlalu penting-penting banget lah gitu. Oke, sekian dulu lah pembahasan kali ini, karena video kali ini cuma membahas operator perbandingan ya, sederhana sekali, hanya klik-klik gini aja, kopas klik gitu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus kalau misalnya ada teman-teman mau request pengen dibikinin program apa, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan sungkan, insya Allah akan saya usahakan untuk dicoba buat gitu. Oke, terima kasih lagi nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.